Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min mazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa ada baiknya kita hening dulu sejenak untuk mendoakan kedua orang ibu bapak kita. Kita doakan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita doakan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah selalu memberikan kekuatan, ketabahan. Dan siang hari ini kita dimudahkan untuk sama-sama mendapatkan hikmah, pelajaran, dan kesadaran. Santai dan rileks sejenak, hening, al-hadiniyah, Fatihah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun ibu dan bapak, kita boleh tepuk tangan dulu biar semangat. Bismillah, kita akan mulai. Baik, seperti biasa kalau saya sama Chandra Malik tuh nggak jelas judulnya ya ibu. Dan kita ngalir aja, tapi mungkin kita akan mulai dari satu perspektif Gus. Dan ini mungkin yang jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tentang tasawuf itu apa sih tasawuf itu Gus? Dan kalau kita kaitkan dengan Islam ini, tasawuf itu levelnya ada di mana, dan apakah kita penting untuk bertasawuf? Dan yang paling penting kan selalu perjalanan kita itu adalah perjalanan mengenal diri untuk mengenal Allah gitu. Nah mungkin kita bisa start dulu dari what is gitu ya. Jadi what atau who, nanti when, why gitu, dan where itu mungkin kita akan bahas secara esensi karena kita narasumbernya langsung gitu ya, seorang sufi juga. Jadi kita akan bicara dulu tentang apa itu tasawuf. Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat siang, semoga sehat walafiat semuanya, panjang umur, bahagia sejahtera. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita terus-menerus bersilaturahim. Amin. Tadi juga diterima dengan sangat baik, disambut oleh tuan rumah, diperskan, kemudian mendapatkan kesempatan untuk satu batang ya. Yeah. Itu yang membuat saya agak panik, ini di mana tempat merokok kan dia. Ya. Karena bagi saya merokok itu bantuan pernafasan. Beda dengan yang lain, saya tidak suka mencurigai sesuatu, ya kan? Bahwa ini akan menimbulkan penyakit, ini akan menimbulkan hal-hal negatif. Saya merasa bahwa sesuatu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Seperti yang kita baca di situ, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita saja yang barang mengerti atau memiliki stigma tertentu, pikiran negatif sehingga mencurigainya. Dan pada akhirnya Allah sesuai dengan persangkaanmu. Ya. Engkau menyangka baik, maka baik bagimu. Engkau menyangka buruk, maka buruk bagimu. Bukan berarti tidak ada racun-racun di situ ya. Bukan berarti tidak ada hal yang negatif di situ. Tapi kalau kita memilih untuk berkenalan, kemudian berteman, bersahabat dengan sesuatu, maka insya Allah yang kita perlu adalah hal-hal yang lebih positif daripada sekadar mencurigainya sebagai semata-mata negatif ya. Apalagi ada suatu doa yang manis sekali menurut saya. Doa itu silakan kalau bapak ibu mau mencatatnya atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nawaitu syifa bi barokatil mustafa. Saya meniatkan segala sesuatu ini sebagai obat ya. Nawaitu syifa bi barokatil mustafa, dengan berkahnya sang Mustafa. Sang Mustafa adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi saya minum, saya niatkan nawaitu syifa, saya makan nawaitu syifa, sebat nawaitu syifa, ya. Tapi jangan berantem dengan istri diniatkan nawaitu syifa. Ya, jangan. Ya. Tidur saya niatkan untuk semoga menjadi pengobatan yang berupa penyakit atau kekurangan itu disertai dengan pengobatan dan kelebihannya. Ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini semoga sampai akhir hayat juga tidak punya masalah dengan sebat tadi ya. Alhamdulillah. Nah, tadi ada pertanyaan dari Kang Abu Marlo tentang apa itu sesungguhnya tasawuf. Dalam definisi yang sangat pendek, tasawuf adalah jalan pulang. Ya. Jadi ibarat kata silahkan mau nakal kayak apa, silahkan mau main sejauh-jauhnya, asalkan bisa pulang. Jadi boleh nakal dong. Sampean yang ngomong ya. Ya. Mau kayak apapun kejadian yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia, kita nggak pernah tahu ya bahwa hari ini kita akan berbuat baik atau berbuat buruk, ketemu dengan hal baik atau hal buruk. Sejauh apapun itu, asalkan bisa pulang. Tentu saja harapannya pulang dengan selamat. Nah, untuk bisa pulang, kita mestinya tahu dong rumah kita di mana. Apakah bapak-bapak ibu ini ada yang tidak tahu alamat rumah masing-masing? Kita pergi merantau pun, kita pergi bersama alamat rumah kita. Oke. Kayaknya nggak ada deh yang orang udah lama nih, saya sudah 20 tahun tinggal di Eropa. Aslinya mana Pak? Garutnya mana? Mana ya? Nggak tahu alamatnya, nggak mungkin ya. Bisa dengan detail menyebutkan alamat rumah saya Jalan Putra 2, ya kan? RT 15, RW 14 dan seterusnya. Karena itu tidak akan terhapus dari kesadaran kita. Persoalannya adalah ini pulang kemana nih? Rumah yang bagaimana yang dimaksudkan? Ya. Selalu yang kita pegang secara sepakat insya Allah adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu berasal atau berangkat dan kembali atau berpulang kepada Allah. Jadi saya termasuk yang meyakini tidak benar-benar ada orang yang sesat sampai tidak bisa pulang. Oke. Karena ini ayat yang ayat yang pasti, bukan gara-gara dosamu banyak. Kalau bukan gara-gara dosamu banyak, kemudian kamu nggak bisa pulang. Oke. Bukan karena kamu sepanjang hidup berbuat buruk, kemudian kamu nggak bisa pulang. Ini ayat declare dari Allah. Ayat kebenaran mutlak, sebagaimana mutlaknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Walaupun kamu nggak setuju, walaupun kamu menentangnya seumur hidup. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Itu tidak butuh orang percaya, tidak butuh orang mendukungnya. Itu declare dari Allah. Ya. Saya pernah ketemu seseorang yang Gus, says luar biasa, saya bilang begitu. Alhamdulillah, saya bilang begitu. Loh, kok sampean nggak kaget seperti orang lain? Saya kagum, minimal panjenengan dapat surga itu. Saya bilang begitu. Karena panjenengan berusaha sekuat tenaga, ya, berjalan di jalannya Allah. Nah, kemudian memutuskan bahwa saya percaya Allah tidak ada. Kan gitu. Saya bilang, kepercayaanmu itu tidak meniadakan Allah. Allah tetap ada. Yang berubah adalah sikap batinmu. Sikapmu itu berpengaruh pada dirimu sendiri. Ya seperti yang kita kenal, ada game yang populer bahwa Allah nggak butuh disembah, kita yang butuh menyembah Allah. Ya kan gitu. Amal ibadah, segala kebaikan tidak menambah keagungan Allah. Kemaksiatan, keburukan juga tidak mengurangi kebesaran Allah. Allah itu qiyamuhu binafsihi, ya. Allah itu sifat-sifat 20 itu ya. Wujud itu ada. Adanya Allah ada karena adanya sendiri. Qidam itu apa? Awal. Awal dari segala awal, tidak ada yang mengawalinya, ya. Allah lah yang mengawali segala sesuatu. Ini bikin lapar atau gimana ya? Terlalu serius nggak bapak-bapak? Enggak ya? Ya, bako itu kekal.
Ya, kekal itu selama-lamanya lama, lebih lama dari yang paling lama. Wujud kita bangkok mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk-makhluk dengan ciptaannya. Jadi kalau kita itu kena lahir, Gusti Allah enggak kena lahir. Kita kena muda, Gusti Allah enggak muda. Kita kena tua, Gusti Allah enggak tua. Kita kena mati, Gusti Allah enggak mati, dan seterusnya. Kita ngantuk, kena capek dan lain sebagainya, Allah tidak. Jadi tidak berpengaruh kepada Allahnya, melainkan berpengaruh pada diri kita sendiri. Ada sebuah hadis qudsi itu adalah firman-Nya Allah yang redaksionalnya itu dari Rasulullah, ya. Yang kurang lebih mengatakan kira-kira silakan kamu berbuat dosa. Sak katok-katokmu terserah sampai kayak apa. Ya. Tapi jangan lupa minta ampun. Nanti aku ampuni. Setelah itu mau bikin lagi, silakan. Ya, jangan lupa minta ampun. Nanti aku ampuni. Semudah itu Allah itu mengampuni kita. Ya. Ini serius, Gus? Serius. Ya. Semudah itu. Tidak ada rumusnya Allah seperti rumus manusia. Manusia itu lebih kejam dari Allah loh. Ya. Sekali lancung di ujian seumur hidup tidak dipercaya. Ya. Kalau Gusti Allah enggak. Kita diberi kesempatan lagi. Yang penting jangan lupa minta ampun. Karena dosa dan tidak mempengaruhi Allah sama sekali. Itu mempengaruhi dirimu sendiri. Ya, stok ampunan Allah tidak pernah habis. Jadi kira-kira manusia pertama sampai manusia terakhir dikumpulkan, dimintakan ampunan Allah, selesai. Tidak ada suku hitamnya, berkata dia. Tidak ada suku hitamnya sama sekali. Persoalannya adalah permohonan ampunmu itu berpengaruh atau dirimu. Apakah kemudian membuat kamu merasa bersalah, mengakui kesalahan, kemudian taubatan nasuha, kemudian insaf, atau berikrar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ada yang ngaco, Gus, saya tidak akan mengulangi kesalahan, saya akan bikin yang baru. Manusia, nggak kurang akal ya. Saya nggak akan mengulangi kesalahan yang lama. Silahkan. Ya. Pertama, tadi apakah berpengaruh pada dirimu sendiri? Apakah engkau benar-benar bersujud di hadapan Allah sampai berurai air mata, berikrar tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, atau bagaimana? Atau engkau punya skenario bahwa Allah Maha Pengampun aja kok, ya kan? Kita bikin lagi lah, nanti kita minta ampun. Silahkan. Yang penting ini Bu, yang paling penting, jangan keduluan ajal. Itu yang susah, ya. Oh, udah seneng tadi ya. Itu bisa diedit nanti. Oh, bisa diedit. Bisa. Jangan sampai keduluan ajal. Kenapa? Karena nggak butuh bekal, nggak butuh modal, nggak butuh apa ya, nggak butuh ongkos yang untuk masuk neraka itu, ya. Neraka bukan surga. Neraka. Nggak butuh banyak. Cuman butuh setitik rasa sombong. Setitik doang. Oke. Nggak banyak-banyak ya. Setitik saja. Nah, padahal ini kerjaan sehari-hari ini. Sombong itu kan kerjaan sehari-hari. Sudah tanpa skenario lagi ya. Ya benar. Nah, bagaimana? Jadi lebih penting lagi kita mengharapkan bagaimana kepada Allah dari godaan kesombongan diri kita itu. Ya, sombong itu pakaiannya Allah. Allah tuh Maha Agung, Maha Besar, Maha ini dan itu yang bagus-bagus semuanya. Nah, kalau kita mengenakan pakaiannya Allah, ya itulah kesombongan. Ya. Jadi secara singkat kata, tasawuf saya definisikan sebagai jalan pulang. Persoalannya adalah Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu tuan rumah mengatakan, ini sudah sering buat kajian, Gus, pengajian dan lain sebagainya. Nah, coba di flashback, diingat baik-baik, di antara para pemateri yang terhormat dan dimuliakan Allah tadi, pernah atau tidak yang menerangkan tentang alamat pulang? Ini yang paling penting soalnya. Ya. Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, percaya atau tidak percaya, niscaya kita mati.
Ya, niscaya itu. Dan waktu berjalan, umur bertambah. Beberapa kali saya diundang di acara ulang tahun, ya. Ibu-ibu, bapak, semoga nanti ketemu ulang tahunnya lagi. Saya bilang, ulang tahun itu tidak setiap tahun. Loh, namanya ulang tahun ya setiap tahun, Gus. Iya, enggak lah. Saya hari ini ulang tahun 46, belum tentu saya ulang tahun 47. Ya. Ulang tahun itu tidak setiap tahun. Ya. Jangan-jangan ini ulang tahun yang terakhir. Ya. Tidak perlu kita bicara sampai tahunan, harian saja atau bahkan lebih sempit lagi, jam, menit, detik. Di antara karunia Allah yang sungguh tidak terhitung jumlahnya itu, ada satu karunia yang sangat besar yang seringkali kita abaikan, yaitu karunia waktu. Ya, waktu. Waktu itu sekalinya datang, setelahnya hilang. Sekalinya kembali, setelahnya pergi. Oke. Tidak ada waktu yang berulang. Tadi di luar waktu sempat ada pertanyaan soal dejavu tadi ya. Nanti kita obrolkan kalau ada waktunya. Loh, kalau ada waktunya. Kan gitu. Saya pernah sering diundang sama teman-teman, Gus, hari Sabtu contohnya ada waktu nggak? Sering nggak bisa jawab karena saya nggak punya waktu, dan itu adanya waktu bukan otoritas saya. Ya. Bilang, tapi secara manusiawi saya bilang waktu saya kosong. Ya. Oh, berarti bisa ngundang ya, Gus? Ya belum tentu. Lah kan kosong. Justru yang mahal itu yang waktu kosong itu ya. Bapak Ibu pasti super sibuk dong ya, apalagi tinggal menetap berkarir di Jakarta. Waktu kosong tuh mahal banget. Justru ketika kita waktu kosong, kita ingin melakukan segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan di hari-hari lain, ya kan? Kosong itu mahal, dan justru karena itu waktu saya mahal. Kode ini maksudnya. Iya. Waktu saya mahal. Iya. Nah, boleh ditiru Bapak Ibu. Waktu saya mahal, waktu kosong itu ya. Nah, bicara soal kosong, betapa banyak kita yang sudah kita gunakan untuk mengisi. Ya. Tapi seberapa banyak waktu kita yang kita gunakan untuk mengosong. Oke. Ya. Artinya ya bisa duduk dengan enak. Saya mau tanya, panjenengan duduknya tadi di kursi yang isi apa yang kosong? Kosong. Ya. Nanti kalau panjenengan mau berdiri, jalan, ngelewati jalan yang penuh atau yang kosong? Kosong. Ya. Di masjid kita bikin barisan saf rapat, ada yang sampai nginjak ya. Waduh, sampai begagah itu kan orang Jawa ya. Itu nanti sujudnya di mana? Yang ada isinya apa, ada yang kosong? Kosong. Ya. Justru kosong itu adalah akses. Kosong, spasi, jeda, interval, jarak, ya, istirahat. Justru disitulah tuh masuknya menuju sesuatu, atau bahkan menuju segala sesuatu, atau bahkan menuju pemilik segala sesuatu. Nah, tasawuf itu penuh dengan kehati-hatian. Ada lagi yang salah kaprah, mohon maaf. Aku itu miliknya Allah, atau aku tenang saja, kita itu masih memiliki Tuhan, semuanya akan beres ya. Bapak, Ibu, mohon maaf, kita tidak memiliki Tuhan. Ya, kalau kita memiliki Tuhan, kita akan harus mengurusnya, nggih. Punya rumah, memiliki rumah, punya istri, punya anak, punya ini. Tapi kita itu nggak punya Tuhan. Nah, tasawuf itu hati-hati sekali. Ya, kita itu dimiliki Tuhan. Ya, kita itu dimiliki Allah. Kita itu dipunyai Allah. Kita ini kepunyaan Allah. Kita ini miliknya Allah. Dengan cara menata hal-hal yang detail, yang kecil rinci tadi, dengan sebaik-baiknya, kita juga bisa menata hati kita, kemudian menata keimanan kita, dan seterusnya.
Iman, contohnya ya, rukun iman ada 6. Ini aku cepat haus kalau nggak ada kopi biasanya. Oh iya, nggak apa-apa. Mana nggak bisa ngerokok kan gitu. Ya jangan sering-sering kayak gini lah. Lebih baik di Depannya. iya, ada yang sambil renang, ada yang enak. Rukun iman ada 6. Pertama, yang ke-1, percaya kepada Allah. Percaya kepada malaikat Allah. Yang ketiga, percaya kepada kitab Allah. Yang keempat, percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Mohon maaf, ini pelajarannya pelajaran dasar-dasar ya. Bukan berarti saya melihat panjenengan murid-murid SD, bukan. Ya, tapi justru yang dasar itu yang penting. Ya. Bangun rumah dari pondasi, bukan dari atap, ya. Rukun yang ke-1. Saya akan bertanya kepada panjenengan. Percaya kepada Allah. Apakah bapak-bapak, ibu-ibu percaya kepada Allah? Percaya ya? Pertanyaan ke-1. Pertanyaan ke-1,5. Belum 2, 1,5 saja. Seberapa percaya bapak dan ibu itu kepada Allah? Seberapa percaya? Sedikitkah? Ya, setengah-setengah. Wah, kalau menguntungkan ya saya percaya, kalau nggak menguntungkan ya. Atau full percaya kepada Allah. Karena dari urusan pertanyaan yang ke-1,5 saja kita banyak nggak beresnya. Ya. Apalagi kalau gagal. Aku tuh sudah berdoa, sudah ibadah, kurang apa? Kok masih gagal? Kalau gagal itu, kalau berhasil, oh ini kan karena aku berusaha, belajar, dan lain sebagainya. Seolah-olah jerih payahmu sendiri, prestasimu sendiri, dan kita seringkali meletakkan Allah itu di nomor sekian. Ada seorang teman yang mengatakan, tenang saja, Allah di belakang kita, semua beres. Seolah-olah betul ya. Saya bilang, Mas, Allah kok taruh di belakang sih? Ya. Coba kalau Allah taruh di depan, yang sampean lihat itu Allah. Ya. Yang dari sisi sana juga yang dilihat oleh Allah. Ini kasus tagihan. Sering dikejar debt collector. Ya. Dia bilang, tenang, Allah di belakang kita. Kok di belakangmu ya sing ketok sampai tetap ditagih kan gitu. Tapi kalau Allah di depanmu, yang tampak bagimu Allah, yang tampak baginya juga Allah. Ya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an memberikan perspektif yang sangat indah bahwa aku melihat Allah sebelum segala sesuatu. Oke. Ya. Bakar. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, aku melihat Allah sesudah segala sesuatu. Kemudian Sayyidina Utsman, aku melihat Allah ketika segala sesuatu. Jadi before, after, ini in between. During, in between-nya. Ali bin Abi Thalib, aku melihat segala sesuatu Allah. Tidak pakai waktu lagi. Aku melihat segala sesuatu Allah. Ya. Ini kan cakep banget. Ini kira-kira beliau berempat kan sudah tahu alamat pulang ya. Ya. Loh, apakah itu sesuatu yang kafir murtad yang disampaikan itu? Enggak, kan Allah juga berfirman bahwa kemanapun wajahmu berpaling, disitulah wajah Allah. Persoalannya kita sudah kadung, saya ngelihat Abu Marlu sampai muak, kok yang kelihatan Abu Marlu aja nggak kelihatan ngomongnya kan gitu ya. Allah ada di mana? Ya, kok bagi mata saya nggak kelihatan? Padahal kata bijak itu mengatakan begini begitu, tapi bagi saya kok nggak kelihatan gitu ya. Faktanya kan begitu. Ini nggak dalil nggak apa-apa ya. Kalau pengajian mungkin banyak dalil. Saya nggak begitu fasih soalnya. Suatu ketika anak saya sulung, Bima, sekarang usianya 20 tahun. Waktu itu dia baru berumur 8 tahun. Dia keluar dari rumah, nyamperin bapaknya yang di luar rumah, bertanya, nyamperin saya, ayah, Allah itu di mana? Ini anak umur 8 tahun nih. Allah itu di mana? Bapaknya lagi enak-enak ngene. Wah, pertanyaanmu, Masya Allah. Allah itu ada di mana?
Tentu saya percaya sampai hari ini pun bapak-bapak kalau mau jujur kepada diri sendiri juga punya pertanyaan yang sama ya. Allah itu ada di mana? Kemudian bapaknya nggak kurang akal si ayah ini. Kakak kan bertanya Allah ada di mana. Sekarang ayah akan menjawabnya dengan pertanyaan. Kak Bima ada di mana? Sebenarnya ada di mana ini keliru ya. Yang betul berada di mana. Iya, benar. Kak Bima berada di mana? Loh, Kak Bima kan nanya Allah ada di mana? Kok ayah nanya Kak Bima ada di mana? Karena segala sesuatu keberadaannya itu berdasarkan tolok ukurnya. Ini disebut kanan karena saya di kirinya. Ini disebut kiri karena saya di kanannya. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu itu berada di depan saya, ya, karena saya di belakang bapak ibu gitu loh. Posisinya begitu. Ya. Kecuali muwajah ya, kalau muwajah kan saling berpandangan. Nanti kita bahas lagi. Disebut barat karena ada timur, disebut utara karena ada selatan. Kalau Kak Bima bertanya Allah ada di mana, maka ayah akan bertanya Kak Bima ada di mana? Di rumah. Rumahmu ada di mana? Di Jalan Putra 2. Jalan Putra 2 ada di mana? Di Pondok Duta 1. Pondok Duta 1 ada di mana? Di Depok. Depok ada di mana? Jawa Barat. Jawa Barat ada di mana? Pulau Jawa. Pulau Jawa ada di mana? Indonesia. Indonesia ada di mana? Asia Tenggara. Asia Tenggara ada di mana? Di Asia. Bumi. Di bumi. Planet bumi. Planet bumi ada di mana? Di mana? Galaksi lah. Di orbitnya. Orbit, oke. Orbitnya ada di mana? Saya waktu itu bolos waktu sekolah di mana, Bu? Galaksi. Galaksi ada di mana? Super cluster. Semesta lah. Di tata surya. Tata surya ada di mana? Di alam semesta. Mentok di situ Bima. Di alam semesta. Kemudian saya bertanya, alam semesta di mana? Dia pegang kepala, di mana ya? Alam semesta di mana, Bim? Di mana ya? Dia diam sejenak, kemudian Kak Bima tahu di mana? Alam semesta di dalam Allah. Karena Allah Rabbul Alamin, ya, Allah Tuhan alam semesta. Anaknya ayah, saya bilang gitu ya. Ada ayah nggak tahu jawaban gitu. Mancing. Alam semesta berada di dalam Allah, Tuhan segala alam semesta. Nah, pertanyaannya sekarang, Bima ada di mana? Di dalam Allah ya. Shh, jangan ngomong siapa-siapa ya. Berarti nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Saya merinding betul ini. Ya, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Engkau kita berada dalam penjagaan perlindungan yang sebaik-baiknya penjagaan dan perlindungan. Berada di dalam Allah. Oke. Saya balik kemudian. Bim, sekarang jawab sendiri. Allah ada di mana? Tadi kan Bima di dalam Allah. Bapak-bapak ibu kita ini alam semesta ini di dalam Allah. Pertanyaannya kemudian, Allah mana? Oh, Kak Bima tahu ya? Allah ada. Shhh. Dia belum sempat jawab, sudah saya bilang. Pakai sendiri. Ya. Karena Allah itu tidak terdefinisikan kebenaran. Allah tidak di dalam, tidak di luar. Allah di dalam, Allah di luar. Yang ini. Itu perlu pengembaraan, perantauan, perjalanan spiritual yang sifatnya sangat masing-masing. Loh, saya tidak mengalami apa-apa, Gus. Tidak mengalami apa-apa adalah pengalaman. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu-ibu. Kok saya nggak paham ya? Loh, nggak paham itu pemahaman sendiri. Ya. Karena sebanyak-banyak yang kita tahu, masih lebih banyak yang kita tidak tahu. Sebanyak-banyak yang kita paham, masih lebih banyak yang kita tidak paham. Sebanyak-banyak yang kita bisa, masih lebih banyak yang kita tidak bisa. Sebanyak-banyak yang kita punya, masih lebih banyak yang kita tidak punya.
Ya. Jadi tidak punya apa-apa itu aman-aman saja. Ya. Justru itu sifat dasar makhluk itu tidak punya apa-apa. Ketika ketempelan rasa memiliki, maka kemudian akan ditempeli rasa kehilangan. Barang siapa merasa memiliki, maka niscaya dia akan merasa kehilangan. Nah, seringkali ketempelan lagi yang lain-lain, sifat tidak rela, ya, sifat benci, iri dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati itu, ya. Nah, kembali lagi kepada jalan pulang, maka kita sangat perlu untuk mengenal subjek di dalam ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subjeknya Allah, ya. Nah, untuk mengenal Allah, wisdom quote yang sangat terkenal adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri sendiri, maka niscaya dia mengenal Tuhannya. Ada lagi satu hadis yang sering dipakai rujukan oleh kaum tasawuf, kaum sufi adalah awaluddin ma'rifatullah. Awalnya beragama adalah mengenal Allah. Ya. Caranya mengenal Allah bagaimana? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya sendiri, maka dia mengenal Tuhannya. Saya di rumah juga tidak buru-buru untuk mengenalkan surga neraka kepada anak-anak. Ya. Tidak buru-buru mengenalkan konsep dosa dan pahala. Tapi saya merasa perlu buru-buru mengenalkan Allah dengan cara mengenalkan mereka pada diri mereka sendiri. Jadi anak-anak di rumah bebas dan bertanggung jawab mau jadi apa. Ya. Yang penting temukan dirimu, kenali dirimu, jadilah dirimu sendiri. Saya pernah ditanya, Gus Chandra, ini saya bukan maksud memuji diri saya sendiri ya. Gus Chandra pinter, ya walaupun bener ya. Pinter, cerdas, mumpuni dan ini itu. Yang gak sesuai gak apa-apa, ya memang kenyataannya begitu ya. Fakta-fakta. Ya, fakta itu. Gus, saya pengen jadi seperti Gus Chandra. Loh jangan. Saya butuh waktu 46 tahun untuk begini. Gimana? Saya ini peristiwa seumur hidup. Bapak Ibu ini peristiwa seumur hidup. Tidak tiba-tiba menjadi seperti ini. Saya menjadi seperti ini butuh waktu 46 tahun. Oke. Lah panjenengan sudah umur berapa? Anggaplah umur 20 atau 20 masih kelihatan 20 lah ya. Ya. Plus 46 itu kan lama sekali dan belum tentu jadi seperti yang panjenengan inginkan. Lebih baik kembali kepada dirimu sendiri, kenali lebih jauh atau lebih dekat ya? Lebih dalam atau lebih tinggi? Lebih dalam ya. Kenali lebih dalam dirimu sendiri, temukan, dan di situ sesungguhnya engkau sedang bercakap-cakap berasal. Ya. Karena ada lapisan-lapisan dalam diri itu yang di dalamnya ada singgasana, tempat Allah, bukan tempat ya, bahasa yang gampang. Tasawuf itu banyak sekali kehati-hatian ya, karena kalau keliru salah gitu aja. Di situ ada singgasana di mana kita bisa menjumpai Allah. Ya. Manusia itu dalam struktur badan jasmaniahnya, di dalam ruhaninya terbagi menjadi 3. Yang dari leher ke atas disebut Baitul Makmur. Baitul Makmur itu tempatnya khalayak, tempatnya keramaian. Ya. Yang dari leher sampai ke atas Baitul Muharram, tempatnya larangan. Aurat ya. Sampai di bawah Linggayoni itu Baitul Muqaddas, tempatnya kesucian. Ya. Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Makmur tempatnya keramaian, Baitul Muharram tempatnya larang, Baitul Muqaddas tempatnya kesucian. Jadi mohon maaf ini sudah dewasa semua ya. Tempatnya kesucian itu di sini. Ya. Enggak ada di sini, bukan di sini. Ya, enggak ada, hati yang suci itu enggak ada. Ya. Mohon maaf kalau belum menikah terus kehilangan kesucian. Ya. Atau sudah menikah malam pertama kehilangan kesucian. Tempatnya kesucian itu di sini, bukan di sini. Ini tempatnya larangan. Tempatnya larangan. Oke.
Jadi ini tempat larangan. Selain Allah dan Rasulullah tidak boleh dimasuki apa-apa. Oke. Jadi jangan baperan ya ibu-ibu, ya bapak-bapak jangan sedikit-sedikit pakai hati. Hati dipakai dalam urusan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir maka tentramlah, hiduplah tenangnya hati. Tempatnya Allah dan Rasulullah. Ya, pakai akal saja, ya. Akal, kemudian hati untuk urusan Allah dan Rasulullah. Ya. Muqaddas tadi tempatnya kesucian. Jadi suci itu tidak ada urusannya dengan kepala dan dada. Suci itu urusannya Muqaddas. Muqaddas. Ya. Itu kan paling simpel sebenarnya, dasar tapi terlupakan atau mungkin terabaikan atau tidak tersampaikan. Ya. Karena kita wudhu kalau keluar kotor dari depan dan belakang, ya yang batal itu. Ya. Jenengan sudah wudhu kemudian jenengan keluar rasa benci, rasa marah kan nggak batal. Oke. Ya. Iya. Nggak batal. Punya pikiran kotor nggak batal. Ya. Tapi begitu sentuhan yang menimbulkan syahwat batal atau keluar hajat batal karena tempatnya kesucian di sini. Nah, tasawuf itu dalam belajar ulang kemudian menata ulang hal-hal yang oleh kaprah oleh khalayak sudah diletakkan secara kurang tepat. Ya. Menata itu semua. Nah, kalau nanti cukup waktunya kita akan bicara soal rukun Islam juga, soal ihsan seperti apa. Tapi izinkan saya untuk break sebentar untuk ya adanya air putih, alhamdulillah. Ya. Kita tepuk tangan lu dong, keren. Duh, banyak dapat Gus. Oke, mungkin dari saya satu lagi pertanyaan dan saya rasa ibu dan bapak di sini udah mulai geremet-geremet mau pengen nanya gitu ya. Gini Gus, maaf ya. Ini kan kalau kita dengar tuh kan ilmu yang penting banget Gus, penting banget. Cuman dalam tradisi kita dalam pembelajaran saya di kita ini mayoritas agama Islam gitu Gus. Saya tuh nggak pernah dapetin ilmu ini dari TK, SD, SMP, SMA, nggak ada tuh. Yang ada pendidikan agama Islam, nggak ada pendidikan tasawuf dasar. Jadi TK saya nggak tahu tasawuf. Bahkan maaf ya Gus ya, ada sebagian yang mengatakan bahwa tasawuf itu bukan bagian dari Islam gitu. Jadi waktu saya belajar tasawuf, banyak banget yang ngomongin hati-hati, sesat gitu Gus. Nah, yang menarik kalau tadi dicerna lagi lebih dalam justru itu kan penjelasan pertanyaan tentang Tuhan keren banget Gus. Dan saya rasa ibu dan bapak di situ cucunya cepat atau lambat akan bertanya itu dan jawaban seperti tadi itu adalah jawaban yang dalam tanda petik mudah untuk disampaikan. Nah, pertanyaan ini adalah kelihatannya eksklusif gitu Gus, yang sekarang nggak dibuka publik. Ya saya aja pribadi baru tahu ini setelah memang nyari, dan bukan kayak parasmanan yang ada gitu loh Gus, yang dalam konteks dimana seandainya ini menjadi sebuah parasmanan yang diajarin dari TK, SD, SMP, SMA, saya rasa pemahaman konteks kesadaran Islam dan tasawuf ini nggak akan konflik gitu, nggak akan banyak orang yang mengkafirkan orang atau Islam yang beda mazhab berantem atau antara A dan B jadi ribut gitu. Gimana pandangan sampean Gus? Ya, sambil menunggu kopi ya. Kemudian saya ditugaskan membuka diri. Oke. Jawaban yang mungkin selfish ya. Tapi saya banyak menerima tentangan, banyak menerima hujatan ketika saya mengaku sufi. Ya. Sufi kok mengaku dan lain sebagainya. Saya bilang, loh saya ngaku muslim aja boleh. Ya. Apakah sufi itu lebih hebat dari muslim? Oke. Ya. Yang nggak ngaku di Indonesia itu cuma koruptor. Ya. Yang lain ngaku. Saya pengusaha, saya ini, ya. Itu kan? Maling aja ngaku, walaupun harus dipukuli. Persoalannya nggak ada yang mukuli koruptor. Ya. Sehingga koruptor malah dada-dada depan kamera, kan gitu? Habis itu Iya, saya jawabnya gitu aja, saya enak itu saya bilang. Ya. Jadi mengaku sufi tidak kemudian menjadikan seorang lebih hebat dari orang lain, enggak. Sufi itu justru orang yang banyak dosa, ya. Belajar mengetahui dosa-dosanya sendiri, kemudian berusaha untuk memohon ampunan kepada Allah. Itu sufi. Karena ketika kita mengaku sebagai seseorang, sebagai sesuatu, kita akan terikat oleh kode etik. Benar kan? Ya.
Ada kode etiknya. Contohnya minta kopi nggak boleh. Tapi kalau wah kok nggak ada kopi itu boleh kan gitu. Oh tadi itu nggak minta ya? Nggak minta. Saya berdoa aja tidak tadi. Cuman saya kalau lebih lancar, gitu-gitu aja kan. Itulah hebatnya sufi, nggak minta aja datang. Sampai mana tadi? Aduh, Sampai koruptor. koruptor ya. Ketika kita mengaku sebagai sesuatu terikat oleh kode etik. Ya, coba panjenengan ngaku dokter kalau bukan dokter. Ya. Harus punya izin, harus mampu nyuntik, ngeluarin resep dan lain sebagainya. Mengaku arsitek nggak bisa gambar, nggak bisa. Nah, saya mengaku sufi, boleh diundang tiap hari akan saya terangkan. Tiap hari tadi dulu ya. Iya. Jangan 3 bulan sekali. Token itu bunyinya nggak 3 bulan sekali. Saya akan jelaskan 24 jam. Karena memang sufi kan gitu ya. Saya kadang jengkel pada tukang AC ya. Kalau AC, wah ini yang rusak ini Pak, ini itu. Suatu ketika saya punya murid baru tukang AC. Gampang nih Gus, ngeten mawon. Nggak teli ngomong dihapus ya aku selama ini. Karena kita nggak tahu. Iya. Ya. Nggak tahu. Kalau memang tahu, mengaku terikat oleh kode etik. Jadi tidak kemudian hidup bisa sebebas-bebasnya gara-gara menjadi sufi, tidak juga seperti itu. Kan gitu. Ya. Ini pertanggung jawaban saya sebagai nanti bapak-bapak ibu pengen, saya kan nggak enak. Nanti ngerasa nih apa gara-gara ini lebih beriman, saya kurang beriman kan nggak enak juga. Ya. Jadi saya mau mulai itu kok kurang enak apa bisa rata ya. Ya. Saya ceritakan hadirnya secangkir kopi ya. Saya ceritakan dulu. Loh saya bahkan nggak minta, nggak doa tadi lo ya. Secangkir kopi ini tidak sesederhana apa yang kita kira. Perjalanannya itu dari Allah. Ya. Singkat cerita kalau Allah tidak mengizinkan, walaupun saya sanepan, walaupun saya ya nggak akan datang kopi itu ya. Oke. Ini perjalanannya kalau mau pakai jarak manusia itu perjalanannya jauh sekali kopi ini. Ya. Kira-kira dari ujung sana ada sepasang suami istri dari muda sampai tuanya tiap hari bangun menuju kebun kopinya merawat kopinya. Ya. Sampai tiba masa panen mereka mempantutor dibawa perjalanan digiling ini dan itu panjang sekali perjalanannya. Hingga sampai kepada saya loh ya, bukan kita ya, saya ya. Sampai kepada saya pun belum tentu punya saya. Tiba-tiba kesamplok putah bubar gak situ ngombe gak? Atau saya kok ngelihat yang sana kok melas banget ya mas, buat panjenengan aja mas. Ternyata buat beliau. Apa yang sudah ditahan untuk kita, siapa tahu biwasilati, siapa tahu mentara untuk disampaikan kepada orang lain. Saya pernah ngobrol sama Bu Malu konsep terima kasih. Gus gini kan ya. Sampai jam 3 pagi nih. Jelas. Apalagi kalau asbak keluar. Wah. Saya bisa pindah alamat ke sini, pindah KTP. Ya. Jadi makin gak enak saya. Mohon maaf ya. Ya. Kan ya Allah itu bisa membedakan mana yang beriman, mana yang tidak kan. Aduh. Ya. Sampai kopi itu kepada kita itu perjalanannya jauh sekali. Ada beberapa konsep mungkin silakan dicatat nanti. Minallah, kemudian billah, ya, kemudian alallah, fillah, ma'allah dan seterusnya. Yang sampai pada akhirnya ilallah, kembali kepada Allah. Ya. Yang pertama minallah. Segala sesuatu itu tidak ada yang tidak berangkat dari Allah. Ya, segala sesuatu. Di antara yang hebat, yang paling hebat adalah Nabiullah Muhammad SAW. Diludahi ceplok, diludahi, matur nuwun gitu. Kalau saya kan samplok kan gitu ya. Sampai si peludah ini libur gara-gara sakit, dicari. Loh, nanti kan? Tumben gak ngiri aku, tumben gak meludahi saya. Sakit Rasulullah, dijenguk. Karena beliau sudah sampai pada kesadaran bahwa ludah ini berangkatnya bukan dari mulut si fulan, berangkatnya dari Allah. Minallah.
Kanjeng Nabi Isa alaihissalam juga begitu, ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Orang-orang suci begitu semua. Ya. Segala sesuatu itu tidak ada yang tidak berangkat dari Allah. Bisa jadi ketika berangkat itu yang diberangkatkan adalah keburukan, tapi sangat mungkin sampai kepadamu berupa kebaikan. Sangat mungkin. Karena itu bergantung dari caramu menerimanya. Ya. Caramu berterima kasih menunjukkan caramu menerima kasih. Tidak ada yang bukan kasih dari Allah yang dikirim. Segala sesuatunya adalah kasih Tuhan. Ya. Walaupun itu berupa keburukan, kalau kita pandai sekali dalam menerimanya, bisa menjadi kebaikan. Sebaliknya, ya tadinya kebaikan, kalau cara menerimanya buruk, maka akan menjadi keburukan itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Caramu berterima kasih menunjukkan caramu menerima kasih. Oke. Ya. Minallah. Ini saya agak mengingat-ingat ya. Yang kedua, billah. Billah itu apa? Bersama Allah. Tidak ada segala sesuatu yang berangkat dan sepanjang perjalanannya sampai tujuan kok sendirian, itu enggak ada. Pasti niscaya bersama Allah. Bersama Allah. Ya. Bahkan Allah bikin ancer-ancer. Aku lebih dekat dari urat leher. Ya. Jadi nggak ada yang sendirian, ya, yang sepi, yang nggak ada. Allah bersamamu. Ya. Saya pernah menerangkan manusia itu terdiri atas 360 sendi. 360 sendi. Di antara 360 sendi itu ada satu yang sering banget sakit. Sendi apa, Gus? Sendirian. Alias jomblo ya. Alias jomblo ya. Aduh, sakit gitu ya. Tapi betul ada 360 sendi itu betul. Kanjeng Nabi yang mengatakan 360 sendi itu harus disedekahi, dan cara menyedekainya adalah dengan 2 rakaat sholat duha. Ya. Sampai mana tadi? Sampai sendirian ya. Iya, sendirian. Ya. Jadi tidak ada yang sendirian, tidak ada. Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, ya. Minallah, billah. Billah. Yang ketiga, fillah. Ya. Fillah itu di dalam Allah. Ya. Tidak ada yang di luarnya. Dalam tasawuf banyak perumpamaan, tapi yang paling populer adalah fihi ma fihi. Ya. Fihi ma fihi adalah di dalamnya apa yang di dalamnya. Ya. Di dalam benih ada pohon, di dalam pohon ada benih, di dalam benih ada pohon, terus menerus seperti itu. Jadi salah satu pertanyaan yang paling tua adalah duluan mana telur sama ayam? Ya. Duluan mana? Telur. Telur kalau nggak ada ayam yang bertelur, dan seterusnya ya. Apa? Billah, minallah, fillah. Ya, di dalam Allah. Ini kalau dibahas juga bikin pikiran agak-agak senut-senut itu. Ya. Manusia, alam semesta, segala sesuatu selain Allah fana. Ya. Tapi kemudian ada ujaran, ada ungkapan fana fil baqa. Ya, fana billah atau fana fil baqa. Ya. Fana di dalam keabadian. Kalau fana di dalam keabadian itu abadi apa enggak? Ya. Kita ini nanti mati, kemudian memasuki alam akhirat. Akhirat itu selama-lamanya. Saya mau nanya, selama-lamanya itu berapa lama? Hah? Selama-lamanya itu berapa lama? Ya emboh ya. Lah emboh itu rasanya piye? Nanti di rumah ketika sendirian, enggak sendirian, bersama Allah ya, gitu. Coba direnungi baik-baik. Di kantor 8 jam aja terasa lama, ya. Dan ada sistemnya 8 jam gitu ya.
Setelah itu kita mau ngapain, mau ngapain. Nah kalau selama-lamanya itu sampai kapan? Kalau selama-lamanya itu rasanya bagaimana? Tidak berakhir itu rasanya bagaimana? Berakhir itu rasanya bagaimana? Berakhir itu kira-kira gini, bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah terlanjur merasa ada. Saya mengatakannya merasa ada ya, bukan ada ya. Ya, terlanjur merasa ada, kemudian cling nggak ada. Bagaimana rasanya tidak ada? Ya. Bagaimana rasanya tidak? Saya pernah nanya itu. Bagaimana rasanya tidak ada? Wah, dia meditasi segala macam. Oh, rasanya begini, begini, begini. Loh, nggak ada kok bisa ngerasain piye? Ya. Itu minallah, billah, fillah, alallah. Alallah itu atas kehendak Allah kurang lebih ya. Tidak ada yang berlaku, tidak ada yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Kita bahkan tidak memiliki gerak kita sendiri. Kita bahkan tidak memiliki diam kita sendiri. Segala sesuatu terjadi atau tidak terjadi semata-mata atas kehendak Allah. Oh, nanti problem bisa lebih jauh. Loh, bagaimana soal free will? Ya. Yang berpikir soal free will itu juga karena Allah. Ya. Enggak ada yang tidak. Ini singkat-singkat saja, minallah, billah, fillah, Allah. Terus illallah. Illallah yang sering kita tahlilkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Illallah itu apa? Selain Allah. Jadi Allah itu Maha Tunggal. Satu-satunya Allah. Oh ya, cuman itu aja. Ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka segala sesuatu selain Allah adalah selain Allah itu sendiri. Ya. Pernah suatu ketika ada dalam hadis qudsi juga, hadis Arba'in, seorang kakek usia 70 tahun. Sepanjang hidupnya, kira anggaplah biar dramatis, anggaplah dari umur 0 ya. Ya. Dari umur 0 sampai 70 tahun menyembah dan berdoa kepada patung. Menyembah patung dan berdoa kepada patung. Sampai di usia 70, dia kemudian mencapai kesadaran baru. Loh, perasaan selama ini aku minta nggak pernah dikasih. Ya. Aku harus bagaimana? Aku udah terlanjur menyembah dan berdoa kepada patung. Dia mencapai kesadaran baru, wah aku tahu caranya. Wahai Tuhan patung ini. Ya. Wahai Tuhan patung ini. Aku meminta kepadamu. Langit itu gemuruh. Malaikat bertanya, Allah, panjenengan dengar nggak itu barusan? Dengar, orang aku maha pendengar. Terus bagaimana? Akan aku kabulkan. Loh, dia seumur hidup sampai usia 70 tahun menyembah patung, meminta kepada patung. Kok sekalinya minta pada engkau, kok engkau kasih? Jawaban Allah enak banget. Lah kamu pikir aku patung? Ya. Rumangsamu ini aku patung mau kan gitu. Aku adalah Tuhan patung ini. Jadi sesungguhnya karir seumur hidup itu penuh dengan kegelapan, dengan kehinaan itu enggak masalah sama sekali buat Allah. Buat Allah tapi ya. Tapi masalah buat kita. Bagaimana kita mencapai akhir yang manis, akhir yang baik, husnul khatimah. Iya, lebih baik lagi awal yang baik, sepanjang karirnya baik, soft landingnya akhirnya juga baik. Tapi kita sama-sama tahulah, wong kita seumur hidup jadi manusia, ya, bahwa tidak mungkin seperti itu ya. Tapi setidaknya mari kita berusaha betul untuk mencapai akhir yang baik. Ya. Jadi sudah beberapa, yang terakhir ilallah. Ilallah itu menuju Allah. Ya. Tidak ada yang tidak menuju Allah. Tidak ada. Sampai seorang Rabi'ah Al-Adawiyah dengan sangat lantang mengatakan, ya, kalau surga itu membuatku lupa lalai kepada Allah, akan aku bakar. Ya. Kalau neraka itu membuat aku takut kepada, melebihi takutku kepada Allah, maka aku padamkan apinya. Ya.
Kenapa? Karena mustahil seseorang yang sudah menata hatinya ini wajah tu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh, lurus kepada Allah itu, kemudian dia memalingkan perhatiannya kepada selain Allah. Dan bukankah neraka itu juga wilayah kekuasaan Allah? Dan bukankah Allah juga ada di dalam, di mana? Bukan saya yang bilang loh ya. Ayo, Allah ada di dalam neraka atau neraka ada di dalam Allah? Nah, ya. Nah, tasawuf penuh dengan kehati-hatian, karena begitu kita salah kata, sangat mungkin salah makna. Dan kesalahan makna ini terjadi berulang-ulang, bahkan dari sekolah dasar. Ya. Kembali kepada peran orang tua di rumah, makanya saya sangat bahagia, bangga ketika ada kajian-kajian mengenai ini. Semoga tidak hanya berhenti di sini, dan akan sangat baik, alangkah baiknya kalau dibawa pulang, kemudian dibicarakan secara hati-hati kepada keluarga kita. Karena memang banyak sekali yang beranggapan tasawuf itu sesat dan lain sebagainya. Sangat banyak. Ya, nggak usah jadi sufi, sesama muslim aja menyesatkan. Ya. Salah kaprah contohnya yang simpel tapi dahsyat. Apa itu? Kita setiap hari sholat membaca Fatihah di ayat ke berapa? Ihdinas siratal mustaqim, ayat berapa? Ayat 6 ya? 6. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu definisinya bagaimana? Jalan yang lurus definisinya adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang engkau beri kenikmatan, enggak ada urusannya dengan benar salah, lurus belok. Ya. Ihdinas siratal mustaqim itu jalan yang nikmat. Itu redaksinya Allah loh. Bukan jalan yang benar, bukan jalan yang lurus, bukan jalan ini itu, seperti prasangka kebanyakan kita. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim, dia itu jalan yang kau berikan kepada, ya, berikan kenikmatan. Ya. Itu kan fatal, kita menganggapnya, loh, ternyata bukan soal jalan lurus ya, bukan soal jalan yang benar ya. Oke. Jalan yang nikmat. Nah, kita bisa bicara lebih panjang lagi tentang kenikmatan. Tapi sebelum kopi ini kehilangan nikmatnya, saya sudah sampai di sini. Ini nikmat loh Ibu, Bapak. Monggo kalau punya gelas cangkir saya bawakan sini. Oke, thank you Gus. Sekali lagi tepuk tangan di badan Bapak seru ya. Matur suwun sangat Gus. Ini membuka wawasan sih ya, dan saya rasa seru banget. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikatnya cinta itu bila kita lihat levelnya isinya para bahari Robi yang isinya antara kemana